Hai, selamat datang kembali di novel Perintah Sang Kaisar Naga bab 15. Tanpa basa, basi langsung cekedot. Temui ketua aula. Ratusan orang di aula Jui berteriak serempak. Ini mengejutkan David. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Kamu, apakah kamu mengenali orang yang salah? Aku bukan penguasa istana. David menggelengkan kepalanya dengan cepat. Orang yang memakai token naga langit adalah penguasa istana naga langit dan kamu tidak akan salah, kata Lin Tianhu. Ledakan. Kata-kata Lin Tianhu langsung mengingatkan David. Ketika dia di penjara, Erwin selalu mengatakan bahwa dia adalah penguasa sekte naga dan kemudian dia memberinya cincin ini. Tampaknya karena cincin inilah Lin Tianhu mengenali dirinya sebagai penguasa sekte naga. Maksudmu, karena aku memakai cincin ini? David melepas cincin itu dan bertanya pada Lin Tianhu. Ya, ini adalah keputusan Taipei dari sekte naga, nenek moyang naga sekte, dan pemakainya adalah penguasa sekte naga. Lin Tianhu mengangkat kepalanya dan melihat cincin di tangan David. Bangun dulu. Melihat Lin Tianhu dan yang lainnya berlutut, David merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melambaikan tangannya. Terima kasih Tuan. Lin Tianhu dan sekelompok orang yang berkumpul di Yitang semuanya berdiri. Sudah kubilang, aku bukan penguasa istana. Cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Kamu salah orang. David menjelaskan. Kami hanya mengenali Ordo Naga Langit, bukan manusia. Sejak itu perintah Naga Langit ada padamu, maka kamu adalah ketua aula kami. Lin Tianhu berkata dengan hormat. David terdiam, sepertinya Erwin sengaja menyerahkan posisi Master Sekte kepadanya. Apakah kamu juga dari Sekte Naga? Tanya Daud. Ya, total ada 13 pintu masuk aula di aula Taipei, dan aula Jui kami hanyalah salah satunya. Tapi saya tidak mengenal saudara-saudara dari pintu masuk aula lainnya, dan kami jarang berkomunikasi satu sama lain. Kecuali kita dipanggil oleh ketua aula, kita tidak bisa dengan mudah mengeksposnya. Lin Tianhu menjelaskan. Setelah David mendengarnya, dia terdiam. Seorang Jui Hall bisa menginjakan kakinya di Horendel dan dia akan gemetar 3 kali. Jika ada 13 aula seperti itu, maka kekuatan aula naga langit ini akan sangat menakutkan. Tuan Istana, selain 13 aula Daxia, kami memiliki kemudi terpisah di seluruh dunia. Adapun informasi spesifiknya, karena posisi saya terlalu rendah, saya tidak dapat memahaminya. Suara Lin Tianhu turun dan David bahkan lebih terkejut. Ada sub-brother di seluruh dunia, dan itu terlalu mengagumkan. Dia benar-benar tidak mengerti. Erwin, pria yang ceroboh, ternyata adalah karakter yang sangat kuat. Sekarang David sebenarnya sangat menantikan datangnya tanggal 15 Juli. Mungkin dia sudah bisa mengetahui lebih banyak tentang sekte naga ini saat itu. Lin Tianhu membawa orang-orang itu pergi, tetapi David tidak bergerak. Hatinya sudah lama tidak tenang. Penambahan identitas yang tiba-tiba ini membuatnya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Saat ini, di kantor puncak Hotel Regal, Ruben dan Sonia tidak pergi, melainkan ke kantor manajer puncak. Ini adalah milik keluarga Sunya, jadi mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Sonia, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan kepada Tuan Chen tadi? Ruben memandang Sonia dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Sonia pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Berhentilah berpura-pura, kamu kenal putrimu Mo Ruofu. Apa yang kamu pikirkan? Menurutmu aku tidak tahu. Ruben tersenyum ringan. Ayah, saya baru saja membantu Tuan Chen keluar dari pengepungan. Saya baru saja bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa menyukainya? Sonia memutar matanya ke arah Ruben, tapi wajahnya memerah. Chen adalah orang yang baik, dia terlihat baik, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi tidak tahu bagaimana melakukan aspek lainnya. Ruben sangat menyayangi David, namun untuk menjadi menantu keluarga Su, tidak cukup hanya ahli di bidang kedokteran. Bagaimanapun, Ruben hanyalah anak perempuan, dan bisnis keluarga besar keluarga Su akan diserahkan kepada Sonia. Temukan seseorang yang dapat membantu Sonia Cooking Company.